Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Latifah Ibni, ahli media farmasi, peserta pelatihan dasar CPNS 2021 Kabupaten Tanah Laut, dengan tutor pembimbing Ibu Rofiah, Sarjana Sosial, Magister of Computer Science. Kali ini saya akan menyampaikan learning journal tentang komitmen mutu. Sebelumnya, tentang pokok pikiran kita dulu. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Bagi kita sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip yang pertama, efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas itu berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, berguna, dan dapat mencapai hasil yang ditargetkan. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Yang kedua, efisiensi. Efisien yang berarti kata berdaya guna merupakan tingkat ketepatan realisasi pengguna sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya. Penyalahgunaan alokasi, penyimpanan prosedur, dan mekanisme yang keluar dari alur. Yang ketiga, inovasi. Inovasi terdapat 3 urutan kegiatan dalam rangka mencapai inovasi, antara lain semangat belajar, kreativitas, dan imajinasi perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat adalah mutu. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. Selain itu, untuk membangun komitmen mutu, implementasi mutu dalam layanan publik harus senantiasa dimodifikasi agar kemampuan terus berkembang. Karena kondisi saat ini yang bersifat dinamis, ASN perlu terus berpikir kritis terhadap dinamika, menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melahirkan sikap kreatif dan inovatif. Faktor yang memfasilitasi inovasi antara lain adalah kepemimpinan yang memiliki visi misi untuk perubahan yang lebih baik, lingkungan kerja yang kondusif, mendorong adanya kreativitas, dan budaya memfasilitasi lahirnya inovasi. Saja poin-poin dari efektivitas, efisien, inovasi, dan mutu. Efektivitas mencapai target jumlah atau mutu dan mencapai kepuasan. Dinilai dari efektivitas, kemudian efisien adalah ketepatan biaya, waktu, pikiran, dan tenaga. Kedua poin itu adalah poin yang sangat berhubungan. Misalnya dari karakteristik ideal. Yang pertama penghematan, yang kedua ketercapaian target secara tepat, kemudian diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan terciptanya kepuasan semua pihak. Untuk konsekuensi jika tidak efektif dan efisien, maka ketidaktercapaian target kerja akan terjadi, ketidakpuasan banyak pihak, menurunkan kredibilitas instansi tempat bekerja di mata masyarakat, dan kerugian secara finansial. Dalam poin-poin inovasi ada gagasan atau ide baru, kemudian lahir secara cepat atau lambat, dan banyak terjadi perubahan. Untuk mutu, nilai keunggulan produk dan jasa kepada pelanggan dan standar mengukur hasil kerja. Penerapan sebagai asisten apoteker. Sebagai asisten apoteker, penerapan komitmen mutu yang dapat diterapkan ketika melaksanakan proses pekerjaan farmasian dan pelayanan masyarakat, antara lain yakni pada proses pelayanan farmasian. Dalam hal efektivitas dan efisiensi, saya akan mencapai target untuk pemberian informasi antibiotik
karena masih banyak hal tentang obat antibiotik yang belum dipahami oleh pasien. Dengan memberikan label tambahan yang berfungsi, memperjelas obat antibiotik harus diminum bagaimana dan disimpan berapa lama. Untuk hal inovasi, saya akan membuat pamflet mengenai obat antibiotik. Ini bertujuan agar pasien tidak mengalami resistensi obat antibiotik dengan harapan kesembuhan pasien sangatlah besar. Yang kedua adalah pada pengabdian masyarakat. Saya sebagai seorang asisten apoteker juga mendapatkan program pemerintah dalam hal Kestrat, kesehatan tradisional di Puskesmas Bumi Makmur tempat saya bekerja. Ini tentunya sangat berhubungan dengan dunia kefarmasian saya, menjadi penyuluh di bidang obat-obat tradisional sehingga tentunya masyarakat tidak hanya berpegang pada obat kimia saja, tapi obat tradisional pun dapat menjadi alternatif bagi penyakit-penyakit tertentu. Karena kondisi alam di Kecamatan Bumi Makmur yang tidak memadai untuk menanam tanaman obat, maka saya akan melakukan pelatihan kepada masyarakat melalui kader untuk memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar masyarakat. Ini adalah contoh penerapan komitmen mutu di Puskesmas Bumi Makmur dalam rangka komitmen akreditasi FKTP Puskesmas. Dan tanda tangan dari penggalangan komitmen, tanda tangan dari karyawan-karyawati Puskesmas Bumi Makmur. Dan ini salah satu komitmen bersama kami melalui lintas sektor untuk melaksanakan program inovasi Lansia Binaraga dalam lanjut usia bisa menanam dan meramu tanaman obat keluarga di Desa Kura Utara, Puskesmas Bumi Makmur. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.